Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Nihayah Fitma Lestari. Saya dari Prodi BGMI kelas 1A. Saya akan menjelaskan mengenai hadis pada masa sahabat. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah studi Al-Hadis. Silakan menyimak. Hadis pada masa sahabat. Hadis adalah kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber penting dalam Islam setelah Al-Quran. Sahabat, secara etimologi atau bahasa, merupakan bentuk masdar dari lafadz sohaba yashabu, sohban atau sohabatan yang berarti berkawan, berteman, atau menemani. Kata sohaba memiliki arti sama dengan kata sohibun dan rofiqun yang berarti berkawan atau menjadikan kawan. Sedangkan kata sohibat sendiri memiliki arti yakni kawan, teman, atau sahabat. Kata sohabah dalam konteks ini digabungkan dengan kata nabi. Maka sahabat sendiri memiliki arti orang yang berkawan dengan nabi, teman nabi, atau kawan nabi. Nah, sedangkan secara terminologi atau istilah ada beberapa pendapat tentang definisi sahabat. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah yang pertama, menurut Subahi Sholih, sahabat ialah orang yang pernah bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sahabat ialah orang yang bertemu Nabi SAW dan beriman kepadanya, serta mati dalam keadaan beriman juga. Dan masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Kemudian, sahabat juga diartikan orang-orang yang bertemu, hidup bersama, dan belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sumber utama hadis karena menyaksikan secara langsung ajaran Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mendengarkan, mengamati, dan mencatat hadis secara lisan dan tertulis. Tidak ada sistem pencatatan resmi, tetapi banyak sahabat yang menjaga hadis dalam ingatan atau dengan menghafalkan dan menularkannya. Nah, berikut peran sahabat yang terkenal dalam pengumpulan hadis. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat utama yang berperan dalam pengumpulan dan penyebaran hadis. Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu istri Nabi dan sumber penting hadis, terutama yang berkaitan dengan aspek kehidupan pribadi Nabi. Berikut tingkatan sahabat Nabi yang terbanyak jumlah periwayatan hadisnya menurut Subahi Sholih adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Kemudian yang kedua ada Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab yang meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Kemudian disusul yang ketiga ada Anas ibnu Malik yang meriwayatkan 2.226 hadis. Kemudian yang keempat ada Aisyah istri Nabi yang meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian yang kelima ada Abdullah ibnu Abbas yang meriwayatkan 1.660 hadis. Kemudian yang keenam ada Jabir ibnu Abdullah yang meriwayatkan 1.540 hadis. Kemudian yang ketujuh ada Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan 1.170 hadis. Kemudian yang kedelapan ada Abdullah ibnu Mas'ud yang meriwayatkan 848 hadis. Yang kesembilan ada Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As yang meriwayatkan 700 hadis. Kemudian yang ke-10 ada Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan 281 hadis. Kemudian yang ke-11 ada Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, dan Khawlah binti Hakim.
kemudian yang ke-12 ada Mu'adz ibnu Jabal, kemudian yang terakhir ada Abu Darda yang meriwayatkan hadis sebanyak 179 hadis. Nah, jenis-jenis hadis pada masa sahabat ada 3, yakni yang pertama hadis marfu. Hadis marfu ialah hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf ialah hadis yang berhenti pada pernyataan seorang sahabat. Kemudian yang ketiga ada hadis maqtu'. Hadis maqtu' ialah hadis yang berhenti pada pernyataan seorang tabi'in, yakni generasi setelah para sahabat. Sahabat pun juga mencoba untuk memastikan keabsahan hadis dengan menguji para perawinya dan memeriksa sumber informasinya pula. Prinsip-prinsip kritik hadis pertama kali diterapkan pada masa sahabat, dan sahabat yang pernah mengalami kritik hadis ialah Abu Hurairah. Kemudian hadis pada masa sahabat membentuk dasar hukum Islam bersama dengan Al-Quran. Mereka para sahabat memberikan panduan dalam hal ibadah, moralitas, etika, dan hukum. Keakuratan dan keabsahan hadis pun dinilai sangat penting karena menjadi panduan umat Islam sehingga tidak ada keraguan dalam pengambilan suatu hukum yang bersumber dari hadis. Nah, kesimpulan dari yang saya paparkan tadi, hadis pada masa sahabat adalah fondasi penting dalam pemahaman dan praktik Islam. Sahabat berperan sebagai kunci utama dalam mengumpulkan, meriwayatkan dan menjaga keaslian suatu hadis, sehingga memastikan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW dapat diteruskan dengan keakuratan hadis tersebut.